Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami Alkoya TV. Di video kali ini kami akan membahas tentang Nyi Blorong, yang dimana rekan-rekan kami ini memiliki klien yang bermasalah dengan cerita Nyi Blorong. Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti kami di sini aja. Ya guys, jadi di sini saya sudah bersama rekan-rekan saya yang telah menyelesaikan masalah yang dihadapi kliennya. Bagaimana ceritanya? Mari kita tanyakan saja pada bersangkutan. Ya, jadi begini Mas Igi, waktu itu kita di situ ada sekitar 3 atau 4 orang ya menangani kisah daripada tentang Nyi Blorong ini. Jadi di sini kita memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien ini. Dia mendapatkan kayak bisikan gitu bahwasannya daripada klien kita ini memberikan entah itu sugesti, entah bisikan ngomong bahwasannya meminta uang gaib kepada awal asal usulnya kepada Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Nah, selanjutnya ini malah menyimpang, yang dihadapi oleh beliau malah kecemplung ke Nyi Blorong. Nah, sama masalah seperti itu. Setelah kita usut demi usut, perjalanan yang begitu jauh yang kita hadapi, ternyata klien ini telah bekerja sama dengan Nyi Blorongnya. Yang dihadapinya itu dia dikasih apa Mas Zidan? Seekor kuda. Seekor kuda. Itu melalui wirid ya. Melalui wiridnya. Jadi beliau dikasih kuda, dititipin kuda. Nih, gua kasih kuda, lo minta apa aja, gua bakal ngabulin apa yang lo minta. Nah, di situ pun orang namanya manusiawi ya, namanya manusiawi pasti berpikir, wah gue bakal kaya, gue bakal bisa segalanya, yang apa yang gue minta bakal terwujud gitu. Iya, benar. Dengan catatan di sini klien kita harus tidur dengan beliau. Dan ini catatan penting, bahwasannya ketika seseorang itu memiliki iman yang rendah, disitulah hati manusia yang rakus, yang tamak, apa sih yang nggak pengen di dalam dunia ini? Apalagi diiming-imingkan uang yang banyak, rumah yang megah, ternyata itu semua sia-sia. Sama aja kita bersekutu pada jin. Gimana Mas Zidan cerita daripada kejadian yang telah terlalu itu? Jadi asal muasalnya tuh saya punya teman yang dimana dia tuh suka belajar ilmu-ilmu kayak gitu deh. Ilmu gaib lah ya. Dia suka tuh belajar kayak gitu. Nah, suatu ketika tuh suatu malam dia wirid biasa, cuman kok didatengin sama yang katanya tuh Bunda Ratu. Jadi itu yang dimaksud Bunda Ratu tuh awal muasalnya dia berbicara langsung sama, berkomunikasi berkomunikasi langsung dengan sosok Nyi Roro Kidul. Nah, tapi dengan bidik misi dia tidak tahu seperti apa, Bunda Nyi Roro Kidul itu menyimpanglah kepada Nyi Blorong. Gitu. Terus dedikasi selanjutnya, cerita daripada pas ketemu Nyi Blorong itu kan ada tuh yang namanya dia kan bilang warna kamar itu dicat warna hitam, terus berubah menjadi warna putih, itu gimana ceritanya? Jadi tuh pertama emang Bunda Ratu tuh bilang, yang katanya Bunda Ratu itu dia nyebut harus ada syaratnya gini ini, salah satunya harus dicat kamarnya itu warna hitam. Jadi seluruh kamarnya itu warna hitam gitu? Iya harus tadinya, cuman pas udah nyiapin syarat-syarat semua pengen dicat, tiba-tiba kok nggak jadi, minta warna putih gitu. Oh, berubah katanya. gitu dia. Apa yang dia minta itu berubah. Jadi persyaratannya itu kamar warna hitam, ada foto gambarnya beliau, terus ada kembang melati dan minyak wangi melati sama dupa.
Dan itu setiap hari Jumat mesti diganti melati, tuh bunga melati mesti diganti, Sama dupanya itu harus sama diganti dupanya juga. juga diganti. Nah akhirnya setelah menelusuri itu semua, klien kita ini ada yang ada yang ganjel lah ibaratnya, ada yang mengganjel. Akhirnya dia bertemulah dengan kita, bertemu juga dengan salah satu rekan kita, yaitu ada salah satu rekan kita, beliau mungkin nggak mau disebut namanya, ada dia yang membantu menjelaskan semua permasalahannya, dan dijelaskan secara tuntas bahwasannya dari teman kita ini, uh, bolehlah kita sebut namanya A Henry. A Henry menjelaskan bahwasannya ini Blorong bukan nih Rocky 2. Oh, jadi awalnya si klien itu dia ingin imbalan yang besar. Iya, Lalu dia ada kesalahpahaman di dari saat awal. dia melakukan itu. Iya. Jadi asal muasalnya itu sebenarnya omongan bisikan tersebut dia udah melakukan salah satu yang dimana diajarkan oleh gurunya. Gurunya mengajarkan bahwasannya kalau kamu pengen sesuatu, cari setan, entah itu pocong, kuntilanak, siapapun bentuk mereka, karungin, dikarungin, bawa pulang. Ntar kalau disebut ini emas emas, ini duit duit, gitu, itu asal usul muasalnya. Nah ternyata dia nggak cerita kepada pihak keluarganya, dan mereka dia ini cuman ngerjain hanya beberapa oknum orang aja, gitu. Akhirnya mereka minta dedikasi kepada kita, dan kita juga nggak bisa sendirian aja gitu. Kita panggil sama orang yang lebih ahli, yaitu A Hendrik. A Henry ini yang menjelaskan semuanya bahwasannya bla 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 bla. Ya akhirnya sudah kita jelaskan dan kita bantu. Untung dari pihak klien kita ini udah udah menyerahkan kudanya itu, ngasih ke Nyi Blorong. Ngasihnya seperti apa sih waktu itu? Jadi tuh awalnya tuh dibilang dikasih disuruh milih, malah katanya sih disuruh milih kuda. Ada beberapa kuda, jadi dia itu milih yang warna putih yang paling gede kudanya. Nah dikasih lah. Nah terus dia tuh nanya ke Bunda Ratu, ini buat apa? Dia juga penasaran dong, bingung. Terus kata Bunda Ratu tuh, itu buat ketemu saya, itu kuda pribadi kamu buat ketemu saya. Oh jadi itu kuda itu seperti kayak akses untuk bisa ketemu langsung sama Mungkin dia. Sama aja kayak transportasi gitu Iya, ya. kayak kita kan misalkan kita mau ke Senayan, kita Iya. mau Harus naik motor motor atau atau naik naik mobil. kereta atau apa bisa gitu. Nah setelah itu cara ngembaliin kuda itu gimana tuh? Ya mungkin yang dia omong tuh cuman dia wirid lagi, nyerah, ketemu sama Nyi Blorong itu, nyerahin semuanya, ngomong. Ngomongnya seperti apa? Kurang paham deh. Nah jadi setelah udah membalikan itu kuda, pasti di situ ada kayak serangan yang mana nggak bos, ibaratnya gini deh, kita ngasih sesuatu ke orang nih, Ya, tapi kita minta imbalan gitu. Lu mau apa? Mau motor, mau mobil, gue kasih lu, tapi dengan catatan lu mesti memenuhi apa yang gue butuhkan. Dan dia nggak mampu, dia nggak mau, akhirnya berantem. Lu balikin barang gue, udah sini balikin. Nah di situ kan pasti ada cekcok, adu mulut kan. Nah disitulah seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita kayak, ya ibaratnya kayak yang lagi viral-viral kayak maaf maaf gitu kan, kayak Bu Samsudin itu kan adu tenaga segala macam, mungkin ada kejadian seperti itu. Tapi ya wallahu alam bisawab, kita kembali gitu kan. Yang penting endingnya kita, dia gitu. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, setinggi apapun jabatan mereka, kedudukan mereka, entah mereka dari kedudukan jin, setan, iblis, kita nggak boleh rendah, karena manusia itu lebih tinggi daripada mereka. Kita ini diciptakan sebagai dari tanah, segumpal tanah, dan mereka diciptakan sebagai api. Sedangkan kalau api, ibaratnya api menggejolak, kita lempar pakai rumpungan tanah, mati ya, Mati. padam. Begitupun kita,
Kalau kita imannya kuat, mantap, kita yakin sama Allah, insya Allah Allah bakal lindungi kita. Intinya kalau misalkan nanti suatu saat kita ada seseorang misalkan ya, lagi jalan, tiba-tiba mindset pikiran kita tuh berpikir, aduh gue merinding nih, ada setan nih, ada pocong nih, ada kuntilanak nih. Iya, Nah di situ kita jangan pernah berpikir seperti itu, netting aja udah, oh mungkin gue merinding masuk angin, positif thinking aja. Karena kalau kita mindset kita mah kenceng nih, kita mikir, wah gue ada setan nih, ada pocong nih, ada ini, dia bakal ada. karena kita udah takut duluan. Kita ngedown duluan, mereka berani munculkan diri. Iya, malah seneng. Tapi hati-hati, banyak dari beberapa oknum yang mencari uang dari situ. Jujur, setan itu jarang ada yang memunculkan langsung kepada kita. Jarang ada setan yang memunculkan langsung kepada kita. Karena kenapa? Kalau setan memunculkan langsung ke depan kita, mereka sial. Mereka langsung sial, ibaratnya kayak manusia. Munculin langsung kayak ngagetin, dia responnya apa? Kalau nggak ditonjok, kenjang, ditendang, kalau nggak dikejar. Sama kayak setan kalau misalkan kita ketemu langsung sama setan, ya, dia munculkan diri, jadi yang sialnya apa? Wallahu alam, itu urusan kastanya mereka gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau di film-film kan biasa dia munculin diri tuh setannya tuh ya. Itu berarti enggak sama kayak yang di sini. Sama ada yang diceritakan itu nggak ada sebenarnya. Oh, gitu. Ada beberapa yang munculkan diri itu tanpa kesengajaan. Bukan berarti tiba-tiba setan datang depan muka kita gedeng, itu enggak. Gitu. Itu fakta daripada cerita yang telah kita saksikan bersama. Cerita nyata kita telah kupas malam hari ini. Jadi seperti itu. Jadi demikian itu tadi yang sudah diceritakan. Pada kesimpulannya, kita sebagai manusia itu tidak sepatutnya untuk menyembah yang namanya hal-hal goib atau bisa dibilang menyembah setan atau jin dan lain-lain apalah itu. Selain itu juga kewajiban kita sebagai manusia percaya dengan adanya Allah ya, atau percaya pada Tuhan yang menciptakan semua makhluk, Tuhan yang menciptakan makhluk langit dan bumi. Jadi kita patut menyembah kepada Tuhan. Janganlah menyembah kepada sama makhluk ya. Apalagi dia makhluk gaib, kita makhluk manusia ataupun makhluk pribumi gitu. Sama-sama yang ada di bumi, janganlah kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi demikianlah cerita kita pada malam kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.